Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan manfaat aksiologi dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan, pengertian aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios dan logos. Aksios berarti layak atau pantas, dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, aksiologi mempelajari tentang manfaat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Aksiologi secara bahasa adalah aksion yang artinya nilai dan logos yang artinya teori. Aksiologi pendidikan adalah teori mengenai nilai yang dapat digunakan manusia berkaitan dengan suatu pengetahuan yang telah diperoleh. Aksiologi dapat diartikan juga sebagai teori yang menjelaskan tentang bagaimana manusia menggunakan ilmu yang telah ia peroleh, dan nilai tentang kegunaan ilmu itu harus disesuaikan dengan etika dan estetika. Bahasan aksiologi mencakup tindakan yang melahirkan etika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan kehidupan sosial politik sehari-hari. Manfaat aksiologi yaitu aksiologi memberikan jawaban untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah nilai, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan nilai. Ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan pada masyarakat. Disinilah pemanfaatan pengetahuan dan teknologi harus diperhatikan sebaik-baiknya. Dalam filsafati, pemerataan teknologi meninjaunya dari segi aksiologi keilmuan. Seorang aksiologi dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan jalan meningkatkan taraf hidupnya, dan dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan keseimbangan atau kelestarian alam. Aksiologi digunakan untuk mengkaji tentang kegunaan, alasan, dan manfaat ilmu itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada dua hal yang sangat berkaitan dengan aksiologi. Yang pertama ada etika, lalu yang kedua ada estetika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang etika. Kajian tentang etika ini sudah ada sejak zaman Sokrates, yaitu pada tahun 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menjelaskan arti etika sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Lalu yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan. Etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia, tetapi etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya bertindak dan berbuat.
Fungsi etika adalah mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku atau perbuatan manusia didasarkan pada baik atau buruknya. Di sini muncul pertanyaan bahwa ukuran nilai baik atau buruk itu bersifat relatif. Artinya, ukuran nilai baik atau buruk itu tidaklah sama. Lantas bagaimana? Kita kembali lagi ke pengertian etika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di situ dinyatakan bahwa etika adalah benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan. Etika memang bersifat mutlak, artinya etika ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Tetapi ukuran nilai benar atau salah dan baik atau buruk ini tidaklah sama di setiap golongan. Terkadang, apa yang dianggap baik oleh suatu golongan tidak selalu dianggap baik pula oleh golongan yang lainnya. Objek material etika berupa tingkah laku manusia, objek formal etika berupa kebaikan atau keburukan. Jadi, objek kajian etika adalah moralitas manusia, yaitu membahas tentang baik atau buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia. Lalu apa hubungan etika dengan ilmu pengetahuan? Berdasarkan paradigma revolusi sains, bahwa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentunya memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan bisa menjadi petaka apabila yang memanfaatkannya tidak memperdulikan standar moral. Contohnya seperti merebaknya kasus korupsi dan perusakan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang estetika. Yang pertama ada pengertian estetika. Estetika adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan. Nah, keindahan menurut Aristoteles itu adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan. Estetika sering juga disebut dengan filsafat seni, filsafat keindahan, dan filsafat kritisme. Estetika pertama kali dikenalkan oleh Alexander J. Baumgarten tahun 1735. Kemudian, tokoh yang membicarakan estetika pada masa awal yaitu Socrates dan Plato. Plato berpendapat bahwa seni adalah keterampilan untuk memproduksi sesuatu. Hasil seni adalah sebuah tiruan atau imitasi. Lukisan merupakan contoh dari hasil seni yang berupa tiruan tentang alam atau sesuatu yang ideal. Karya seni merupakan tiruan yang ada dalam dunia ide dan tidak memiliki sifat yang sempurna. Seni bagi Plato tidaklah penting karena tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Semoga ilmu yang didapatkan dari pembelajaran kali ini dapat membawa manfaat. Dan jangan lupa untuk membudayakan literasi. Dan jangan lupa untuk semangat dalam menggapai cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.